Selamat datang di channel YouTube kami yang dipenuhi dengan kisah-kisah misteri yang tak terungkapkan. Saksikan pengungkapan rahasia-rahasia tersembunyi di balik peristiwa misterius yang menggetarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar di bawah agar kami bisa terus menyajikan konten-konten seru seperti ini. 2 hari yang lalu aku mudik, kangen dengan suasana Jogja. Kebetulan malam Jumat lalu giliran adikku jaga kampung. Jadilah aku nemenin dia. Setelah ngobrol sana sini, sampailah kami berlima. Pak Gio, Kelik, Sutris, dan aku beserta adikku pada pembicaraan yang serem-serem, termasuk pengalamanku ketika masih remaja dulu. Dari Pak Gio lah aku tahu bahwa Sukardi, salah satu preman kampung yang paling disegani di kampungku, sudah meninggal dunia. Bukan karena digebukin orang kampung atau ditembak polisi, melainkan gantung diri karena hubungannya dengan seorang gadis tidak direstui oleh ibunya, orang tua satu-satunya. Sebetulnya mereka berempat, termasuk adikku, agak enggan ketika aku tanya tentang sebab musabab meninggalnya Sukardi. Bahkan Kelik langsung terlihat gelisah, dan sekali-kali ia menatap ujung gang dengan wajah agak pucat. Dengan sedikit berbisik, Sutris menatapku serius. "Bang, cerita yang lain saja ya," katanya padaku. Adikku pun mendukungnya, namun aku tetap ngotot. "Ada apa sih? Kalian kayak diuber setan saja," tanyaku sambil mengambil tempe goreng kesukaanku. "Bukan begitu, Bang," kata Sutris menatapku ragu. "Suasana kampung ini loh baru saja pulih," timbal Kelik sambil membetulkan sarungnya. "Pulih dari apa?" tanyaku heran. "Ya, dari teror hantunya Sukardi itu," kata adikku sambil menatap lagi ujung gang dengan penuh kekhawatiran. Jujur saja, aku baru melihat wajah adikku segelisah itu. Biasanya anak itu luar biasa beraninya. "Besok pagi saja aku ceritain tuntas," kata Sutris sambil beranjak pergi. Tunggu dulu, mau kemana?" tanyaku. "Tidur, ngantuk nih," katanya sambil ngeloyor pergi. Tak lama kemudian, Kelik pun pamit pulang. Jadilah aku, adikku, dan Pak Gio lah yang jaga kampung sampai pagi. Siangnya pukul 11, aku sudah bertandang ke warung sotonya Sutris. Penasaran, pengen tahu ada peristiwa apa di kampungku pasca meninggalnya Sukardi, preman kampung itu. Kebetulan di situ juga ada Pak Joko, tukang bakso langgananku. Sutris yang melihat kedatanganku langsung berkata, "Tanya saja sama Pak Joko, biar lebih jelas," dengan gayanya yang bikin sebel. Pak Joko yang ditembak pun jadi kecing pulang. "Cerita apa, Mas?" katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. "Itu loh, Pak, tentang Sukardi," kata Sutris kembali menimpali. "Wah, yang lain saja toh, Mas Heri. Saya lo masih trauma," katanya sambil nyengir. "Waduh, gawat nih.
mereka berdua saling lempar tangan. Tentu ada yang tak beres. Pantesan tadi malam ibuku agak khawatir ketika kami berdua pamit mau jaga kampung. Setelah kurayu-rayu, akhirnya Pak Joko berani bercerita. Sudah sebulan lebih saya libur jualan, Mas, karena di Gunung Kidul baru panen, sehingga saya tidak tahu perkembangan terbaru kampung ini, katanya sambil menghisap rokok kretek kesukaannya. Malam itu hujan dari pagi sampai sore belum juga reda. Tidak seperti biasanya sampai jam 21.30 baksoku belum laku seporsi pun. Wah, alamat pulang dengan tangan hampa nih, gumamku sambil mengusap muka dari tetesan air hujan. Dengan agak malas, aku kembali memukuli mangkok baksoku. Pasti pertigaan Kemandungan terdengar suara serak-serak basah. Bakso 3 mangkok. Bakso 3 mangkok, Kang. Kang, bakso 3 mangkok. Meskipun duduk membelakangi, tapi aku tahu persis bahwa itu Sukardi, preman kampung yang biasanya sering minta baksoku gratisan. Waduh, apes nih. Dagangan belum laku sudah dipalak batinku. Daripada kenapa-napa, langsung saja ku bikinkan 3 mangkok bakso pesanan Mas Sukardi itu. Setelah racikan siap, langsung dengan tergopoh-gopoh aku mengantarkan pesanan itu. Anehnya, meskipun bakso sudah kusodorkan, namun ia tetap duduk membelakangiku, dan tanpa menoleh dia langsung menyantap baksonya dengan lahap. Aku agak heran. Biasanya tingkah Mas Sukardi diendak karu-karuan bila sedang kumat premannya. Entah menggosak ngasih dagangan baksoku, atau memukuli mangkok bakso sekeras-kerasnya sampai pecah. Tapi malam itu diam saja, bahkan cenderung amat diam. Aku pun ikut diam sambil menghisap sebatang rokok. Aku duduk membelakanginya. Nah, tak seberapa lama terdengar suara beratnya. "Baksomu kurang garam, Kang," katanya sambil meletakkan mangkok keras-keras. Aku kaget dan spontan berdiri berhadapan-hadapan. Betapa kagetnya aku saat melihat Sukardi dengan bajunya berlumuran darah dan ada tali mengikat di lehernya. Sementara matanya melotot dengan lidah terjulur, persis korban gantung diri. Mataku langsung berkunang-kunang dan tergesa gelap seketika. Pas sadar, tahu-tahu aku sudah terbaring di pos dan dikerubungi oleh Mas Sutris dan teman-teman yang jaga kampung. Dengan terbata-bata, aku menceritakan pertemuanku dengan preman itu. Dan dari Mas Sutris lah aku tahu bahwa Sukardi telah seminggu meninggal dunia karena gantung diri di Pakuningrat. Begitu yang saya alami, Mas Heri, pungkas Pak Joko sambil menghabiskan sisa kopi yang tinggal ampasnya. Pantesan tadi malam teman-temanku tidak mau bercerita, karena hampir selama 40 hari arwah gentayangan Sukardi menteror kampungku, dan baru reda setelah Pak Kiai Abdullah melakukan yasinan selama 7 hari di rumahnya.